Behind the scene ya, luntur ke belakang itu waktu dulu itu saya tuh staf pengajar. Saya tuh staf pengajar, salah satu staf pengajar di sekolah Cordova, namanya di Jalan Arko. Waktu itu saya hanya guru TK, terus lama-lama saya naik jabatan jadi wakil kepala sekolah. Kebetulan saya hamil anak kedua. Setelah hamil anak kedua, ternyata ada kena musibah lah, dapet pendarahan tiba-tiba, capek akhirnya bed rest, disuruh istirahat sama suami. Nah karena ngisi kekosongan kosong tuh ya, yang biasa saya aktif nerima anak-anak les, ngajar anak-anak dari pagi sampai sore sampai malam bahkan, tiba-tiba kosong. Akhirnya saya memutar otak nih gimana caranya saya biar ada kegiatan. Tapi tidak berat karena waktu itu masih kondisi hamil dan bed rest setelah pendarahan. Akhirnya suatu hari saya itu main di Tasik waktu pulang kampung. Tiba-tiba kok ada kaos lucu-lucu, salah satu brand namanya Washless. Itu kaos regelan. Jadi kaosnya itu bahan combat 24S pakai sablon karet rubber yang sekarang udah tenar di mana-mana, tapi waktu itu masih belum, adanya di Pasar Kaget. Saya coba-coba tanya-tanya, ternyata dia open reseller. Ya udah dari situ saya coba deh, wah ini kayaknya peluang bisnis nih, soalnya di Bogor belum banyak yang tahu. Akhirnya dari Tasik pulang ke Bogor, ke sini saya bawa sekitar waktu itu dengan modal 2 jutaan. Karena waktu itu kan uang sisa dari mengajar saya tuh masih ada sekitar segituan. Nah mulai deh dari mau dari tetangga, ini bagus nih, bagus nih, bagus. Lama-lama loh kok renyah ya bisnis ini. Nah terus suami ngeliat, kok banyak ibu-ibu ya, banyak banget kumpul nih lama-lama. Yang tadinya di rumah saya banyak anak-anak karena les, jadi sekarang banyak ibu-ibu. Loh kok ganti nih ibu-ibu, ngapain siang? Oh ini, oh ternyata suami saya juga ada pangsa, yaitu dia punya teman SMA, punya bisnis, salah satu brand namanya Numaya. Lalu kita kenalan, join lah saya jadi reseller subagiannya. Salah satu gamis yang ada di sini, dia itu terkenal jahitannya rapi, bagus. Akhirnya saya coba tes pasar, alhamdulillah doar. Dari situ merambat lagi karena di satu grup itu ada teman-teman agen brand lain. Dari sana merambat 1, 2, 3, alhamdulillah sampai sekarang saya megang kurang lebih 36 brand lokal di Indonesia. Nah karena prosesnya waktu itu saya hanya iseng mas, jadi perkembangannya tidak sepesat orang-orang yang benar-benar memang berpacu untuk berbisnis. Jadi hanya untuk selingan, sekaligus saya megang kerjaan rumah. Alhamdulillah dari tahun 2018 itu sampai sekarang 2024 saya masih memegang bisnis ini. Mulai dari ditipu reseller, saya sampai kejar-kejar itu di stasiun, terus ke suaminya juga saya kejar-kejar. Terus saya pernah juga dibawa kabur barang-barang saya tapi nggak dibayar. Terus pernah juga kita ceritanya kata suami, kok kamu puas banget ya jadi reseller, bagaimana kita naik jadi produsen? Suami itu dari yang ngantor malam-malam beli bahan banyak meteran, kita desain gambar kerudung sendiri. Waktu itu lagi ada model kerudung penguin sama pet anthem, kita bikin sekitar 1000 pieces mas, dengan 8 warna. Gagal, tidak ada satupun yang kejual. Padahal udah pakai model, ada ipar saya, udah pakai video shoot, udah pakai segala macam, tidak ada. Sampai detik ini saya boleh bilang itu gagal. Kenapa? Karena barangnya masih ada di saya sisa sekitar 200 pieces dari 1000 pieces. Selama itu tahun 2018 ke sekarang berarti udah 6 tahun dan masih ada sisa 200 pieces. Itu yang paling pahit sih. Waktu itu saya cari, oh ternyata fashion saya bukan di bidang desain, saya hanya marketing. Nah jadi gak terlalu ngoyo untuk jadi naik. Memang ketika jadi produsen itu ada keuntungannya mas, itu untungnya banyak banget. Tapi mungkin dari situ Allah ngasih tahu saya bahwa saya itu memang lebih jago di bidang marketing, di bidang penjualan. Gak apa-apa, kita berbagi rezeki, kita ada porsinya masing-masing, tidak terlalu ngoyo, tapi kita tetap menikmati nih kerenyahan dari rezeki yang di sini gitu. Alhamdulillah saya masih bisa bertahan di sini. Terus brand yang saya pegang, yang tadinya saya pegang 1, 2, 5, 10, sekarang udah 36 brand lokal. Walaupun memang posisi saya hanya reseller sebagian dan distributor.
Saya pernah Mas di titik tertinggi. Saya tidak pernah menafikan rezeki dari Allah ya. Alhamdulillah di tahun 2019 sampai 2020 itu ada titik terendah sekaligus titik balik saya Mas. Itu saya tidak pernah menyangka bisa 1 bulan itu bisa mencapai profit ya, laba bersih ya, di luar dari ini, di luar dari modal yang saya ada itu sekitar 15 sampai 20 juta 1 bulan. Dan itu tuh hanya dari mulut ke mulut dan memang belum ada penjual di sini selain saya. Karena sekarang kan banyak ya, walaupun memang barang-barangnya kalah sama produksi Tanah Abang, produksi Tamrin City, tapi kalau saya masih megang di produk brand terkenal. Kenapa saya lebih milih yang produk brand terkenal? Karena memang QC-nya jelas. Kalau ada komplain apa-apa kita bisa refer atau refund gitu. Nah, kalau untuk tempat produksi itu balik lagi ke yang pengalaman yang terpahit. Karena saya sudah mengerti fashionnya saya di bidang pemasaran, bukan produsen. Jadi saya lebih memfokuskan diri untuk ya udah iklan untuk merekrut reseller aja Mas. Jadi kita menjual aja, tidak untuk memproduksi. Jujur belum Mas. Kenapa? Karena saya sampai detik ini saya itu kekurangan saya satu, yaitu saya belum berani merekrut orang. Semua yang pernah di titik Shopee tertinggi banyak pernah, di Tokopedia rame pernah, tapi karena sendiri itu kurangnya pendorong gitu, faktor pendorong. Kalau kita punya orang lain yang direkrut, misalnya kita punya karyawan, itu tuh memotivasi lagi, ya Allah kita jangan, kalau lagi down itu pengen begini lagi. Tapi kalau lagi sendiri gini Mas, kayak capek gitu, aduh udahlah aku berhenti aja deh gitu. Jadi pengennya seperti itu, nanti ngambek dulu seminggu, baru nanti tiba-tiba dia nge-WhatsApp, saya ada baju ini gak? Oh baru naik lagi, up lagi semangatnya kayak gitu. Jadi selama kurang lebih 6 tahun 7 tahun ini saya up and downnya sendiri gitu. Harapan saya panjang sih Mas, karena memang usaha ini tadinya dibuat untuk memenuhi kegiatan saya di rumah selain ibu rumah tangga. Harapan saya ke depannya mudah-mudahan saya nanti ada keberanian untuk merekrut orang, bisa bermanfaat untuk orang lain juga, bisa menjadi orang lain bisa mendapatkan hasil dari sini juga gitu, sebagai karyawan kayak sebagai apakah itu jadi rumah produksi atau kayak gimana. Ke depannya saya ingin berkembang gitu sih Mas. Ada beberapa cara. Yang pertama bisa check out melalui Shopee di toko saya atas nama Siti Tuti Mutia. Ada Tokopedia juga atas nama Gamis Branded Bogor. Lalu ada juga via WhatsApp, ada grupnya. Itu juga bisa dicatat nomor teleponnya 0853 5399 1717. Dok mayuri buka ila malayuri buka. Jadi tinggalkan apa-apa yang meragukanmu dan jalani apa saja yang benar-benar kamu yakini gitu. Jadi dari awal juga saya tuh sebenarnya tidak mencari harus apa, tapi yaudah yuk kita jualan, yuk kita jalan, yuk apapun yang mau dilakuin ya udah, karena everything is possible insyaallah. Oke, terima kasih untuk para sahabat atau ibu-ibu atau untuk mertuanya atau kakaknya, saudaranya semua segala macam yang butuh gamis, khimar, koko ataupun pakaian muslim lainnya bisa untuk menghubungi nomor saya. Silakan di 0853 5399 1717. Terima kasih.